Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Puasa juga ini ya, jalan nggak ada yang bolong ya. Nggak ada Pak, cuman kemarin aja. Kemarin ada berarti bolong dong ada. Semangat ya, tinggal 10 hari terakhir gitu. Oke, Ya, Pak. kita sekarang di sini akan bahas tentang ini, Active Directory. Active Directory yaitu ini ya, apa untuk manajemen user, group, dan order dan yang lain gitu ya. Menggunakan apa namanya sistem operasinya Windows Server. Nah ini saya pakai Windows Servernya Windows Server 2003 yang jadul. Tapi intinya sama aja membuat yang di 2008, 2000 sampai yang 2016 atau 2019 kurang lebih hampir-hampir sama seperti itu. Active Directory. Ya. Ntar di Active Directory bisa untuk di apa membuat grup polisi objeknya ya, kebijakannya misalnya tentang sharing folder, siapa yang berhak gitu ya. Terus apa namanya dibikin bagian-bagian gitu ya, foldernya dibikin sesuai bagian-bagian dan sebagainya. Terus masih banyak misalnya polisi untuk misalnya kayak user katakanlah grup dari HRD tidak boleh apa namanya membuka kontrol panel. Tapi kalau grup IT bisa. Nah, itu salah satu ini ya polisi objeknya. Jadi banyak lah. Tapi kita di sini ngebahas tentang ngebangun Active Directory dan tes masuk user gitu ya, masuk ke dalam apa namanya domain dari ini dari domain controller dari Windows Server. Nanti kita akan ada dua skenario. Pertama, satu Windows Server, yang kedua menggunakan Windows XP kliennya. Ya. Ini kedua-duanya juga Windows sudah jadul ya, udah expired. Tapi bisa digunakan untuk sekedar sampel gitu. Karena kebetulan spek laptop saya ini apa rendah, makanya saya menggunakan versi yang lama gitu. Oke, langsung mulai aja. Di sini ada Windows Server, kita start. Terus ini Windows Servernya masih kosong gitu ya, belum dibikin Active Directory, nanti kita buat dari awal. Setelah itu nanti Windows XP-nya kita joinkan ke Active Directory setelah di Windows Server itu udah dibuat Active Directory-nya. Jadi kan default-nya itu Windows apa desktop itu klien dia pasti workgroup ya, bukan domain. Tapi setelah kita buat server domain ini, domain controllernya, baru kita joinin domain di klien-klien. Jadi biar terpusat, tersentral gitu ya. Bisa di manage dan sebagainya. Nah, di sini kita udah masuk ke Windows Server-nya, kita masuk tekan Ctrl Alt Del ya. Nah, seperti ini, terus masukin password-nya ya. Oke. Nah, ini tampilan dari apa namanya? Windows Server ya. Terus kita nyalakan juga lah Windows XP-nya ya. Nanti di sini saya buat networknya itu saya bikin ini ya, internal. Jadi biar antara Windows XP dengan Windows Server ini bisa connect gitu ya. Nah ini kan awalnya tadi bridge gitu, ini udah saya ganti internal jadi biar connect. Jadi nggak ke desktop sini gitu ya. Oke, kita ke Windows Server lagi. Nah untuk membuat Active Directory, bisa di server manager yang tadi keluar awal tuh tampilan awal, terus add role, atau bisa juga dengan apa masukkan perintah di menu run DC promo. Terus ya DC promo, ingat. Nah, setelah itu di enter. Nah, ini kan welcome to the Active Directory ya.
Nah, ini kita tinggal pilihannya hanya next atau kalau mau batalkan cancel. Kalau untuk melanjutkan berarti next ya. Nah, di sini adalah kita ingin buat Active Directory. Terus di sini next lagi kan, nggak ada pilihan lain. Nah, terus di sini pilih domain controller for new domain. Jadi karena kita belum ada domain ya, maka kita pilih buat new domain ya, domain control untuk membuat new domain. Kalau ini, kalau kita udah ada existing domain gitu ya, kalau yang di bawah pilihannya, terus kita nyambung ke yang existing gitu ya. Nah, karena kita belum ada, kita pilih new domain, terus next. Terus ini ada pilihan untuk domain New Forest, terus chill domain, dan domain tree yang existing forest. Kita juga kan di sini servernya baru gitu ya, masih kosongan, terus belum ada forest gitu. Kita belum ngikut. Nah, ini kita di sini sebagai buat domain di New Forest juga gitu ya. Nah, ini forest ini tingkatan yang paling tinggi gitu ya. Nanti di forest itu ada domain-domain gitu ya. Terus ntar di bawahnya lagi ada chill domainnya gitu ya. Nah, terus kita next, pilih yang New Forest, next. Nah, di sini full DNS name for new domain-nya kita misalnya bisa, kan ada contoh example-nya microsoft.com. Kita misalnya contohnya tes, kalau enggak boleh vezan.com. Ya. Ini domainnya ya. Terus next. Suara saya kedengeran kan ya? Dengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Tampilan yang di depan juga kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah, ini next lagi ya, biarin default aja. Terus ini untuk folder log, folder database foldernya ini defaultin aja ya. Penyimpanannya letaknya ada di sini. Terus kita next. Ini juga di default aja. Nah, di sini untuk ini ya, verify DNS support atau install DNS on this computer gitu ya. Kan kita DNS juga belum gitu ya. Berarti di sini kita pilih install and configure DNS ya, server on this computer, di komputer ini juga gitu ya. Atau bisa juga ini ya, DNS-nya manual belakangan gitu ya. Oke, kita bisa langsung juga nggak apa-apa ini ya, tekan yang opsi ini. Terus next. Nah, ini terkait dengan ini permission compatible dengan pre-Windows 2000 server ya. Jadi yang sebelumnya gitu ya. Windows sebelumnya kayak NT dan sebagainya ada kompatibelnya. Terus atau hanya dengan ini ya Windows 2000 atau 2003 operating system. Kita pilih yang ini aja ya. Next. Nah, ini nanti kalau misalnya seandainya buat ngapus kalau Active Directory-nya pengen dihapus, biasanya minta ini masukin password gitu ya. Terkait dengan user yang berhak gitu untuk configure atau remove. Nah, ini saya samain juga passwordnya dengan password yang loginnya. Oke, kita next. Terus next lagi. Nah, ini dia akan menciptakan ini ya, Active Directory.
Nah, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ini kita tinggal tunggu proses sampai finish aja, sampai selesai ini. Pak, nanya Pak. Ya. Tadi pas masuk kan kita masukin login itu apa password sama itu username. Itu passwordnya password apa ya Pak yang dimasukin? Nah, itu password ini. Apa? Jadi kalau misalnya ini kebetulan mau restore atau mau apa namanya hapus yang Active Directory kalau udah diciptakan terus mau dihapus lagi. Kan kalau misalnya password kadang orang lain bisa ngapus kan tanpa seizin administrator gitu kan. Jadi tujuannya untuk mencegah password itu biasanya pada nggak ada yang tahu gitu ya. Akhirnya pas mau ngapus dia harus minta prompting, minta masukin password. Nah kalau yang nggak tahu kan nggak bisa ngapus gitu. Hanya orang yang berhak aja gitu. Nah kalau yang awal itu tampilan biasa login gitu ya. Cuma tadi passwordnya saya samakan gitu. Ada lagi yang mau tanya? Simple ya. Jadi nanti pertama ngeluarin Windows Server tuh biasanya ada Startup Server Manager. Kalau yang di 2008 ke atas ya, itu pasti ngebuatnya bukan dari DC Promo gitu. Tapi ngebuatnya dari Server Manager, terus nanti ada add role gitu ya. Add role, nanti di situ domain controller di checklist. Terus DNS checklist. Setelah itu ikutin aja perintahnya terus sampai finish, dia akan instalasi Active Directory-nya. Gitu. Nah, nanti di Active Directory ini kalau belum dibuat Active Directory, administratif tool-nya di sini belum ada ini. Sebelum sempat saya liatin. Ini tadi nggak ada nih karena udah dibuat nih. Nah, ini udah finish, maka muncul tuh. Nah, ini kan finish. Nah, ini minta di restart biar benar-benar inilah ya. Kita restart aja nggak apa-apa. Jadi kalau pas hasil dari Active Directory-nya finish diinstal, itu ada user and manage ini ya untuk di manage gitu buat user, buat grup, terus juga perangkat-perangkat lain kayak komputer dan sebagainya akan diintegrasikan. Nah, ini sekilas lihat yang Windows XP. Ini kan kita lihat di sini Windows XP dia masih workgroup ya. Ini bisa dilihat nih. Computer name. Nah, ini workgroup ya. Nanti kita akan join domain. Setelah kita selesai di sini ya. Nah, DNS-nya. Ini kalau VM-nya semua banyak nyala agak berat gitu ya, karena makan resource. Oke, ini Windows servernya sudah
aktif, kita masuk. Nah, di sini ya, maksudnya ya, manage your server, terus ada add remove role ya. Ini kalau mau buat, apa namanya, Active Directory bisa dari sini, atau tadi dari perintah run DC promo, gitu ya. Nah, terus ini kan tadi kita udah install, apa namanya, Active Directory-nya. Nah, di sini ada, ini ya, Active Directory User and Computer. Nah, ini tadi ya yang saya buat ya, domainnya ya, pezan.com. Lalu saya foto dulu sebentar ya. Oke, di sini usernya kan masih user default, belum ada user misalnya user siapa, Udin, Budi, dan sebagainya. Nah, ini kita cek dulu nih. Domainnya ini udah bisa di ini belum gitu ya, udah aktif belum. As lookup pezan.com. Nah, ini sudah ini ya, sudah kecipta ya, dipanggilnya dengan address 43.5. Jadi domain DNS ini tujuannya ini ya, untuk mereverse apa, mengganti dari yang awalnya manggilnya itu dengan IP bisa dipanggil dengan nama gitu ya, atau sebaliknya ya. Jadi kalau kita ping pezan.com, ini pasti dia ngarah ke IP address gitu ya, IP addressnya 43.5. Oke. Nah, sekarang NS lookup IP ini juga udah tercipta belum, kita cek. 3.5. Nah, ini masih ini ya, masih belum ini, belum di reverse ke dari apa, angka ke nama gitu ya, belum sebaliknya. Berarti kita harus ke DNS dulu gitu ya. Ke DNS kita bikin lagi, baru cuma satu arah doang gitu istilahnya. Ini agak ngehang. Oke, kita di sini ada DNS. Untuk itunya sekalian aja nanti pas itu kita buat apa, grup OU terus sama user, tapi kita buat DNS dulu biar nanti bisa dijoinin domain ya, dari klien ke Windows Server. Nah, ini ada DNS. Nah, yang ini kan udah nih ya, pezan.com. Nah, yang ini belum. Ini perlu dibikin new zone ya. New zone. Terus next. Ini primary ya, primary. Karena kalau secondary nanti buat backup ya. Terus atau buat fault tolerance. Jadi kalau ada dua apa, server Active Directory buat istilahnya HH-nya, failover-nya ya, dan sebagainya. Terus, nah ini kita membuat yang pilih default sini aja ya, membuat semua domain controller di Active Directory domainnya pezan.com. Ini kalau forest apa, membuat ini ya, DNS server Active Directory forest pezan.com. Terus ini, jadi kita pilih untuk sementara ikutin default aja yang ini. Terus next. Nah, di sini IP-nya tadi kan 192.168.43. Nah, kalau ini reverse dia ngebalikin ya.
dari 43 dulu, 168, 192 ini ADDR apa. Di Linux juga nanti ada seperti ini gitu ya. Jadi biar nanti dua arah, tadi kan dipanggil dari itu udah bisa, tapi pas dibalikin nggak bisa gitu. Pas di NS lookup masih ada yang NS lookup IP masih belum masih unknown. Nah sekarang pas setelah dibikin ini nanti bisa gitu ya. Nah ini kita pilihin aja ya. Terus next, finish. Nah ini masih ada tahapan lagi yaitu kita buat pointernya. Ini klik. Nah di sini kita ini ya add terus ya nama yang Fejan.com-nya ya. Nah ini oke. Setelah itu ini agak ngehang. Ini file yang 2003 apalagi pakai 2000 yang terbaru gitu bisa ini. Nah ini kita ini aja pilih. Ini belum saya hapus nih, bekas ada yang ini yang sebelumnya nih. Oke, Fejan.com. Ini apa nama hostname-nya ya? Hostname-nya fecom.fejan.com. Ini full qualified domain name. Jadi kalau domainnya ini hostnya ini, tapi kalau FTDN itu penggabungan semuanya. Nah ini ya. Nah, udah nge-refresh ke sini, terus di OK. Ya. Setelah itu di OK lagi. Ya, apply. OK. Nah, ini sekarang udah ada nih. Ya. Kita tes lagi di sini. Udah bisa ini enggak? Masih ada error. Ini kita cek hostname-nya dulu deh sebentar. Hostname. Benar kan Fecom. Oke. Aduh, agak ngehang. Terlalu sebentar. Update pointernya, recordnya. Oke, ini seharusnya udah oke sih. Oke. Coba kita restart dulu sebentar. Restart. Sambil nunggu restart, kita lihat cek IP address dari Windows XP-nya. IP address-nya. Ini menggunakan 436 ya. Kalau ini tadi 435 ya. Kita bisa testing.
Nah, ini replay ya. 435 replay. Berarti udah bisa koneksi antara Windows XP dengan Windows Server. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Pak, nanya Pak. Nanya Pak. Ya. Silakan. Kamu dulu kah? Oke. Kamu aja Mas. Saya mau nanya nih Pak. Ya. Itu kan pakai Windows Server 2003 Pak. Terus kalau kita remote atau kita cek di Windows 10 itu bisa Pak? Bisa. Lagi itu pernah saya liatin kan nge-remote desktop dari Windows 10 ke Windows Server yang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nanti kita ini juga bisa kita. Ntar saya ini juga ya. Oke, tunggu. Oke. Tentang remote ya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan tadi temennya? Ini Pak, Windows Server saya belum pernah pakai, tapi di laptop masing-masing itu ada kan Pak ya? Apa harus download? Harus install sendiri, berbeda. Oh, siap-siap. Ini kita cek lagi DNS-nya. Tes MS lookup lagi. Harusnya kalau normal seperti ini keluarnya. Ini berarti domainnya DNS-nya masih ada yang problem. Ini kita bisa buat ulang lagi aja gitu. Nah, ini keluar pesan nih tinggal 10 menit lagi gitu. Oke, tapi untuk sementara kita tesin aja deh. Nanti ini sebenarnya masih ada ini problem. Ini kita bisa joinin sekilas gitu ya dari sini. Nah, di sini kalau mau joinin berarti DNS-nya di sini ya, dilihat di network connection-nya. Nah, ini 436 kan IP ini, terus gateway-nya kita ke 5 kan, ke 5. Istilahnya servernya di sini guys, sekalian gateway. Terus nanti DNS servernya ke 5 juga kan. 5. Oke, setelah itu di komputer properties-nya itu kita yang dari workgroup itu dicoba joinkan ke domain. Ini properties computer name, ceng ke domain coba fezan.com. Nah, ini administrator ya.
yang apa ini username administrator yang ada di ini ya, Windows Server. Karena kita harus masukin, harus pakai super ini ya, super user untuk ngejoinin domainnya. Administrator, terus nah ini udah ini ya, bisa connect ke ini ya, domain fejan.com tuh udah oke. Paling butuh restart. Yang awalnya tadi apa hanya workgroup biasa langsung bisa masuk. Kalau ini kita masuknya harus pilih domainnya ya, terus sama usernya. Nah usernya kan tadi belum dibuat ya, baru administrator aja yang ada di ini, di Windows Server. Ini kita bisa ini ya, klik ini, Active Directory User and Computer. Terus kita bisa user gitu ya. Ini di sini misalnya usernya kita bikin Budi. Nah ini Budi. Terus budi@fejan.com. Ini domainnya ya. Jadi nanti buat masuk ke Windows 7 join yang ke Windows Server gitu ya, itu harus pakai user yang didaftarin di Active Directory. Nah, di sini ada pilihan user must change password at next logon. Jadi kalau pas kita klik next ini finish, maka pas user ini apa Budi ini dia disuruh pas apa pakai user Budi, dia diminta untuk masukin password barunya gitu ya. Tapi kalau kita ini checklistnya enggak ini, kita pilih langsung ini aja, user cannot change password. Berarti user si Budi itu udah langsung dikasih password default, nggak bisa dirubah-rubah. Terus password never expired, berarti passwordnya itu udah apa tidak expired. Tapi nanti kita bisa bikin expired juga gitu di server sininya ya, Active Directory ini. Atau kalau akunnya si Budi udah resign gitu ya, ini bisa akun di disable biar nggak dipakai oleh orang lain. Untuk sementara begini, terus finish ya. Nah ini udah ada nih user Budi ya. Nah sekarang kita kembali ke Windows 7. Pak nanya Pak? Ya, silakan. Nanya apa? Itu ya administrator sama Budi itu kan dua-duanya megang server juga Pak ya? Jadi Budi ini sebenarnya nggak bisa masuk ke server. Dia hanya bisa masuknya di lokalan nih di Windows XP-nya, di Windows XP-nya. Oh. Nah, tapi kalau yang untuk masuk ke Windows Server ini administrator. Bisa juga sebenarnya Budi kalau kita daftarin membernya sebagai administrator. Gitu. Nanti saya lihatin juga Budi bisa masuk ini juga pas kita remote gitu ya. Nah, ini ya, Pak. Kan ini ada Fejan ya. Fejan ini berarti domainnya ya. Dan kita asal dulu deh, misalnya Udin kan nggak ada nih passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini asal. Kalau asal pasti nggak bisa nih. Ya. Nah, coba kalau Budi yang udah didaftarin passwordnya. Oke, ini masuk ya. Nanti yang tadi kita joinnya sebagai apa maksudnya yang defaultnya sebagai workgroup udah berubah jadi domain. Nah ini kita kalau klik kanan properties sudah join domain ke fejan.com komputernya. Nah ini ya bukan lagi workgroup, berarti udah terintegrasi. Nah di sini bisa dilihat user komputer yang sudah apa join ke Active Directory apa. Nah ini T1. Kalau ini kan nama komputernya Vcom ya tadi ya.
Ini kalau hostname Ecom kan. Nah, kalau yang Windows 7, Windows XP, ini T1. Bisa dilihat nih. Ya, T1 berarti komputer ini sudah kedeteksi ke Active Directory ya. T1. Ntar kalau ada yang lagi join lagi, ntar di sini ada komputer misalnya tes 2 atau komputer Udin, komputer Budi, komputer apa namanya Ucup dan sebagainya gitu ya. Jadi ini udah join gitu ya. Nah, sekarang saya mau logout ini, logout terus masuk pakai user Budi gitu ya. Ini kan Windows Server. Nah, Budi ini kalau dilihat di sininya membernya dia hanya user aja ya, domain user bukan administrator. Kita cek di sini, kita logout dulu ya. Start logout. Kita masuk pakai akun Budi ke Windows Server. Nggak bakal bisa gitu ya. Kita ganti Budi terus bintang 1. Bintang 2, sorry. Itu ya, nggak ada permitnya ya. Jadi belum dikasih privilege. Nah, nanti saya kasih privilege dulu nih, ntar baru si Budi bisa masuk. Ini passwordnya. Nah, di sini kita masuk lagi ke sini ya. Nah, tadi si Budi hanya bisa masuknya di sisi klien aja gitu ya. Sekarang saya mau ini apa namanya? Budi juga bisa masuk sebagai member administrator gitu ya. Nah, ini kita add administrator. Ini oke. Terus deploy. Oke. Nah, ini udah membernya udah administrator nih si Budi. Saya log off lagi. Ganti Budi. Ya, udah bisa ya. Tadi kan permissionnya nggak boleh gitu masukin di server. Karena tadi saya udah saya joinin member administrator, maka si Budi bisa. Ini kalau dilihat usernya si Budi, gitu ya. Begitu juga kita buat sharing folder gitu ya. Sharing folder ini bisa dibuat grup berdasarkan departemen gitu ya. Nah, di sini ada kan serangan komputer.